Ini mata pencaharian dia. Semua orang akan berjuang untuk itu, Bang Fitra. Tidak peduli apa yang dihadapi, dia membela isi perutnya. Iya. Singkatnya seperti itu kan, Bang Fitra. Pada saat itu saya bilang ke Isa dan ke Oki juga, stoplah kalian untuk huru-hara skincare ini. Kalian rezeki tidak akan tertukar. Sudah ada nasihat itu ya kepada mereka. Sudah ada nasihat itu. Jangan lakukan itu, Oki. Bagaimanapun kan Isa ini pernah ada di hidup kamu. Gitu ya. Nah, tetapi menurut Isa Zega ini, Oki ini tidak sesuai harapannya untuk meredam atau untuk stop membuat keonaran. Saya mengetahui bahwa Isa Zega ini sering menasihati Oki. Kalau misalnya Oki ini salah langkah, misalnya ya, atau menurut Isa, Dok, harusnya kamu jangan begini. Karena Isa ini punya keikatan batin sama Oki itu cukup kuat. Menjaga di way-nya dia, di Sudah jalan pernah dia. jadi brand ambassador juga. Dan sudah pernah disampaikan oleh Okinya, saya dengar. Betul. Nah, itu. Maka itu saya ada di sini untuk melihat dua orang sahabat yang akhirnya kok berseteru. Gitu. Ini ada apa? Apakah dengan dongeng yang diutarakan oleh Isa ini sehingga ada kebaperan seseorang? Kita dudukin lagi ke undang-undang tadi. Oke. Kemarin juga saya lihat Isa Zega dengan Dokter Oki saling salaman. Apakah itu memang Fitri Saultu sarankan juga ke Oki agar mereka saling memaafkan gitu? Karena saya lihat mereka sempat bersalaman gitu. Bang Fitra, saya dengan Isa Zega itu dulu lawyernya ya. Bagaimana seorang itu tahun ya, 2020 kalau nggak bagaimana seorang Isa ini menggunakan sosmednya pada saat itu untuk apa ya? Untuk menyerang saya lah, simpelnya gitu. Tapi saya nggak ada baper. Saya tidak pernah membawa kasus apa yang terjadi saat itu ke ranah hukum karena saya tahu resikonya. Iya. Karena saya mengerti kemarahan-kemarahan orang pada saat saya membela NM. Maka itu saya katakan bahwa kalau kita bermain sosmed itu akan timbul kelompok-kelompok. Kelompok yang membela saya atau kelompok yang membenci saya. Lah kalau kita bermain dunia maya, kita nggak bisa juga haus selalu dipuji, disanjung-sanjung. Gitu. Ya biarkan ini menjadi pro kontra di dalam kita bermain sosmed. Semua resiko itu harus kita hadapi. Termasuk saat itu Isa Zega, karena mungkin dia tidak suka saya membela saudara RM dulu sehingga saya kena lah gitu. Tetapi Bang Fitra, manusia itu kan people change gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Pada satu hari saya kesempatan ketemu dengan Isa Zega, saya duluan yang minta maaf sama dia. Secara ini ya, secara jantan datangi ya, minta maaf ya. Saya ketemu Isa Zega di restoran. Saya bilang, Isa Zega ya, saya minta maaf kalau selama ini saya punya salah terhadap diri kamu. Luar biasa nih kalau seperti itu. Ya, jadi boleh datangi boleh gitu ditanya ya. Isa Zega, walaupun saat itu saya yang terbuli loh. Saya ada salah apa sama kamu? Iya. Nah, aku bilang, enggak Kak, begini. Oke, kamu duduk di sini, saya ketemu teman-teman saya yang lain dulu, nanti kita ngobrol ya. Itu pertama kali saya ketemu Isa Zega tahun lalu kalau nggak salah. Setelah saya selesai bersalaman dengan yang lain, saya duduk dengan Isa Zega. Ada apa waktu itu? Jadi dia bercerita di versinya dia. Saya bisa terima. Akhirnya dia juga meminta maaf. Jadi oke, kita saling klarifikasi. Saya menerima resiko bermain sosmed dan Isa juga meminta maaf. Kita saling tabayun, saling memaafkan, kita jalan ke depan. Sehingga terjadilah komunikasi kembali nih antara Oki, Isa, dan saya. Itu ya Bang Fitra ya. Sampai akhirnya Oki harus bersaksi di sini, kembali lagi saya di dalam hati ingin tahu apa yang akan Oki lakukan terhadap orang yang pernah ada di hidup dia. Tetapi saya melihat kesaksian Oki kemarin cukup fair, karena dia bersaksi dengan sebenarnya. Saya merasa bahwa perjalanan saya ke sini untuk melihat orang-orang yang pernah dekat dengan saya. Oke, menurut Fitri Saultu, apakah kehadiran seorang dokter Oki yang kemarin itu adalah Oki yang sesungguhnya atau Oki yang tidak dikenal?
Karena saya melihat juga dari raut wajahnya Oki itu kayak banyak beban seperti Ya, itu. betul. Nih, tanggapan dari Fitri, Ya. seorang Fitri bagaimana gitu? Ya ini saya cukup lama nggak ketemu Oki. Setelah gonjang gaji skincare ini, memang saya nggak ketemu Oki. Begitu saya melihat Oki di persidangan, ya saya kaget ya. Oki yang saya lihat dulu selalu ceria, selalu penuh motivasi, selalu kalau duduk sama saya itu menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan semangat. Ini dengan mimik wajah murung, saya Ya, juga melihat seperti itu ya, gitu. mungkin pendapat saya pribadi, saya melihat bahwa ada beban mental untuk Oki ada di situ untuk bersaksi terhadap saudara Isa Zega. Menurut saya pribadi ya, saya duduk, saya amati, oh ternyata masih ada rasa empati dan nurani Oki untuk seperti yang kita lihat kemarin, bahwa apa yang dia berikan kesaksian di depan hakim yang terhormat itu ya cukup fair, Bang. Cukup fair karena memang semua itu karena ini Isa Zega, balik lagi ya, kita menggunakan sosial media itu nggak boleh baper. Dia sedang berdongeng, kok ada orang yang tersinggung dengan dongengnya. Dan dia Gitu tidak kan? menyebut nama lengkap seseorang lagi. Iya. Kalau sekarang kita bermain sosmed atas dasar ketersinggungan, berapa ribu orang yang harus saya laporkan? Belum lagi netizen yang komen di bawahnya. Belum itu lagi ya. netizen yang gini. Dan ini akan menjadi catatan saya juga bahwa ternyata di Polda Jawa Timur bisa nih diterima laporan seperti ini. Iya. Ini harus hati-hati. Ini harus hati-hati karena menurut saya semua orang yang punya kebaperan yang sama dengan pelapor akan berbondong-bondong ke Polda Jawa Timur. Iya. Karena kalau kita lihat contoh kasus kalau ini kita gitu melihat, kan. melihat Dongeng bisa dipidanain ya, gitu. dongeng bisa dibandingin. Dan kalau kita melihat, saya mempelajari dulu, saya pernah menemani NM, dia dilaporkan di Serang, Banten. Iya. Orangnya bukan tinggal di Serang, Banten, tetapi dia bisa melaporkan. Ternyata saya baru tahu nih, kalau kita membaca dan kita merasa tersinggung, kita misalnya ada di Kutub Utara pun kita bisa lapor di sana. Bagaimana kalau sekarang semua orang bilang nih, oh saya lagi ada di Jawa Timur, saya melihat unggahan si A, si B, si C, saya tersinggung nih, lapor nih ke Polda Jawa Timur, harus terima loh. Karena berkaca dari kasus yang sudah. Berkaca dari yang sudah. Iya. Nah ini menurut pendapat pribadi saya, aparat kepolisian pun harus hati-hati. Sudahilah. Saya tidak mengatakan Isa Zega dikriminalisasi. Iya. Ya. Karena kita hakim belum memutuskan. Tetapi saya mempunyai kekhawatiran itu. Iya. Saya mempunyai kekhawatiran itu. Jangan sewenang-wenang. Itu aja. Karena kalau kita bermain sosmed berdasarkan kebaperan, bahaya, Bang Fitra. Kita sebagai masyarakat sudah tahu resikonya bermain sosial media apa. Ya, kalau misalnya tidak siap untuk itu, jangan bermain sosmed. Atau jangan berbisnis yang kira-kira akan ada impact-nya dari perilaku, bahkan dari keberhasilan bisnis pun akan ada impact-nya untuk itu. Apa? Pesaing-pesaing akan timbul, akan mencari kelemahan-kelemahannya apa. Black campaign misalnya, apalagi sekarang lagi marak banget pengusaha buzzer katanya. Nah, ini yang harus kita antisipasi ke depan. Menurut pribadi saya, mau dibawa kemana undang-undang ITE ini? Kalau misalnya mohon maaf nih kepada teman-teman kepolisian, kalau misalnya Polda Jatim ini mencontohkan seperti ini yang kita lihat sidangnya sama-sama kemarin, bahwa Oki mengatakan, oh asumsi, berdasarkan asumsi. Dan menurut saya, sepengetahuan saya juga yang saya sudah menemani beberapa orang, dan saya melihat bahwa kalau kita menerapkan Undang-Undang ITE pasal 27 itu nggak boleh ditahan kan Bang Fitra? Iya, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Karena kita juga diskusi di sini, sesuai dengan Perkapolri nomor 2 tahun 2021, ada di surat edaran bersama juga SKB 3 Menteri mengatakan bahwasanya ITE ini sifatnya ultimum remedium, yang artinya itu
tindak pidana pencemaran nama baik itu adalah tindak pidana terakhir untuk diproses secara hukum, sehingga mengedepankan restoratif justice, mediasi terlebih dahulu terhadap para pihak, karena ancaman pidananya cuma 2 tahun di Betul. bawah 5 tahun. Betul. Makanya itu kategori tindak pidana pencemaran nama baik adalah masuk kategori tipiring, tindak pidana ringan. Nah, kecuali ada pasal pemberatan lainnya, contohnya seperti